Suasana keluarga yang masih diselimuti duka atas kepergian Imam Maskur masih terasa di kediaman Fauzia di Desa Mon Kelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh. Fauzia, ibunda Imam Maskur, hingga kini tidak menyangka jika anaknya yang izin berpamitan merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib ternyata kembali ke kampung halamannya dengan tubuh yang terbujur kaku. Tanggal 15 Agustus 2023, jasad Imam Maskur ditemukan mengambang di aliran sungai sekitar areal Bendung Curug, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Tubuh Imam ditemukan dengan posisi terlentang dengan memakai celana pendek dan tanpa mengenakan baju. Terlihat sekilas wajah Imam tampak kehitaman dan tubuh bagian depan tampak garis-garis berwarna merah. Apakah sebelumnya Imam Maskur mendapatkan tindak kekerasan dari para pelaku penculikan? Halo? Wan, Wan, pergi ambil saya mau beli dah. membeli juta. Mau beli dah. Membeli juta apa peng? Masih kurnya anak peng apa dengan tahu tahap peng. Anak peng di nan, bertahap ini yang tiba. Anak pundul long kena yang di kampung. Benda-benda enggak cuma pasal naran. Yang keempat, Pak dah minta man. Bopre, le telepon awak yang lepas. Dia, je. Apa? Pakai menan mana awak yang kaje, je. Je telepon ni awak. Dan inilah cerita Fauzia, ibunda Imam Maskur kepada kami. Almarhum sendiri pernah nggak bercerita kalau dia kenal dengan pelaku atau gitu? Tidak. Nggak pernah. Itu kondisi waktu ibu dia datang itu bagaimana sebenarnya kondisi? Ada ibu lihat waktu kondisi pulang kemari waktu itu? Jenazah? Iya, jenazah. Tidak. Nggak juga. Pernah nggak dia ceritakan almarhum ini bercerita kalau dia terintimidasi di sana, ada sesuatu yang terjadi? Tidak juga. Nggak pernah juga. Enggak pernah. Ibu bertemu dengan korban itu kapan terakhir? Waktu masih hidup. Iya. Terakhir berangkat di rumah 1,5 tahun. Setelah itu Enggak ada jumpa lagi. tidak pernah jumpa lagi. Enggak. Terus waktu ibu mendengar itu bahwa yang terjadi itu seperti apa? Kayak mana memang udah dia nelpon, kita nggak tahu kejadiannya kayak mana di sana, kan kita nggak tahu apa-apa di sini. Cuma yang tahu kita dia ditangkap minta tebusan. Waktu itu dia sendiri yang menelpon? Iya, dia sendiri yang menelpon, HP dia yang ngomong juga. Bukan ada orang mereka yang Cuma kita waktu dia ngomong kita dengar aja suara dia dipukul. Itu gedebak-gedebuk gitulah, ada suara. Ada suara kecil-kecil di belakang, mungkin suara itu, tapi nggak kedengaran apa dia bilang, kita nggak tahu. Pokoknya dia yang ngomong. Waktu itu pelaku terdengar suara pelaku waktu itu? Terdengar suara pukulan. Pemukulan? Iya. Terus setelah itu ibu ada menghubungi dia lagi? Bagaimana? Ada ke ibu hubungi dia, cuma yang angkat si pelaku. Melalui nomor telepon Iya, dia? nomor korban. Harapan ibu sendiri ini kan sekarang sudah banyak yang tahu ada aksi penculikan seperti ini. Harapan ibu sendiri apa kira-kira? Harapan kami keluarga, terutama ibu kandung, berharap sama Polri, TNI, pemerintah Jokowi untuk menindak yang sampai tuntas, sampai seadil-adilnya apa yang dia perbuat keluarga kami. Anak kami mati, dia pun harus hukuman mati. Nggak ada maaf bagi dia untuk keluarga kami. Kalau seperti yang dibilang sama untuk ketemu dengan Panglima TNI sendiri, ini apakah misalnya ibu bersedia bertemu dengan Panglima TNI ini untuk menjelaskan itu? Nggak tahu lah kayak mana keadaan nanti, belum kita pastikan sekarang. Kondisi belum apa, di sini di rumah pun belum apa, ya kan. Baru 7 hari, untuk kedepannya kan kita belum tahu sekarang. Tapi kalau misalnya pun difasilitasi untuk bertemu, mungkin bisa bertemu. Iya.
Kira-kira apa yang mau diceritakan dengan mereka ya? Apakah menuntut anggota TNI itu atau apa? Kita bagaimana ya? Kita dengar dulu apa yang dia ngomong, apa yang dia cakap, baru kita tahu apa jawaban yang kita jawab gitu. Kok dari sekarang kan belum tahu kita apa yang mau dia tanya kan? Jadi kita nggak tahu jawaban apa. Tapi yang pasti kan mereka itu harus apa? Menindaklanjut kasus ini sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Dan kami apa di persidangan nanti di tempat yang umum bisa dilihat di anggota semua, di kaum masyarakat semua, jangan tertutup. Itu aja. Ada kekhawatiran ya untuk mereka dibebaskan atau gimana kalau menurut Ibu, ada nggak? Perasaan Ibu, mereka harus tetap diadili yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku di negara kita, yang seberat-berat mungkin. Tak banyak yang disampaikan Fauziah kepada kami, hanya keadilan yang dirinya harapkan atas kepergian anaknya yang menjadi korban penculikan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI. Lebih dari seminggu pasca jasad Imam Maskur dikuburkan di kampung ini, para peziarah masih mendatangi makam Imam Maskur. Keluarga besar Imam Maskur berharap agar para pelaku dapat dihukum dengan seadil-adilnya. Kesatuan TNI seakan tercoreng dengan kejadian penganiayaan dan juga dugaan pembunuhan oleh Imam Maskur, warga Aceh yang dilakukan oleh 3 oknum TNI. Seperti apa respon dan juga tanggapan berkaitan dengan kasus ini, kita akan langsung tanyakan kepada Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Sejauh ini, update perkembangan kasusnya seperti apa, Pak Kadis? Jadi sampai dengan hari ini, tim penyidik dari Pomdam Jaya terus melakukan penyidikan, mendalami berbagai kemungkinan-kemungkinan, termasuk juga mengumpulkan alat-alat bukti baru, karena ada satu alat bukti yang menurut saya ini alat bukti kunci yang memang sampai dengan kemarin belum ketemu, dan hari ini saya belum mendapatkan laporan apakah sudah ketemu atau belum, yaitu telepon genggamnya si korban. Oke, telepon genggam ini terakhir kali memang sengaja dibuang oleh pelaku atau seperti apa, Pak Kadis? Sejauh ini yang didapatkan oleh penyidik, keterangan dari pelaku ini bahwa telepon genggam tersebut sengaja dibuang. Mungkin tujuannya untuk menghilangkan jejak. Nah, inilah yang sebenarnya sangat kita harapkan untuk bisa ditemukan. Untuk visum ya Pak ya, Iya. Untuk visum yang kemudian sudah dilakukan, apakah hari ini sudah ada informasinya kepada tim penyidik, apa hasilnya? Hari ini sampai dengan siang ini saya belum menerima laporan, tetapi kemarin informasi dari penyidik dalam waktu beberapa hari ke depan bisa akan keluar Hasil otopsi hasil tersebut visum ya? dan otopsinya Oke. dari RSPAD. Nah, dari situ juga nanti akan menjadi alat bukti baru juga ini kan untuk melengkapi keterangan yang sudah didapatkan oleh penyidik. Banyak informasi Pak yang kemudian ini beredar. Tentunya saya ingin juga meminta penegasan kepada Pak Kadis seperti apa sebenarnya kronologi awal Pak keterlibatan dari ketiga anggota TNI, kemudian juga kemarin yang terbaru ada 3 orang sipil yang saat ini ditahan oleh pihak kepolisian, begitu sehingga akhirnya terjadi penganiayaan tersebut yang terjadi informasinya 2 kali begitu ya. Seperti apa informasi yang diterima dari pihak Angkatan Darat? Keterangan yang sudah ada sampai sekarang bahwa antara korban dengan pelaku ini tidak saling mengenal. Pelaku ini 3 orang ini berpura-pura menjadi penegak hukum untuk membeli obat di toko kosmetik yang dijalankan oleh korban. Mungkin ada informasi bahwa di sana terjadi jual beli obat-obat yang masuk dalam kategori terlarang, barangkali seperti itu. Kemudian berpura-pura menjadi penegak hukum untuk membeli, dan akhirnya ketika itu keluar kemudian diambil si korban ini, dalam tanda kutip diculik ya. Kemudian minta tebusan ke orang tuanya sebesar 50 juta. Memang keterangan yang didapatkan sampai sejauh ini sudah lebih dari 1 kali kelompok pelaku ini melakukan penculikan dan pemerasan itu. Apakah dengan korban yang sama atau korban yang berbeda ini masih terus didalami oleh oleh penyidik gitu. Sudah diketahui motifnya? Berdasarkan keterangan dari pelaku maupun saksi-saksi masih sebatas ekonomi. Artinya mencari keuntungan melalui modus itu,
pemerasan begitu. 3 orang anggota TNI yang terlibat ini, Pak Kadis, kalau dari pihak penyidik sendiri mengindikasikan ini mereka tuh hanya eksekutor saja atau mereka yang terlibat langsung dalam permasalahan ini? Artinya mungkin kalau eksekutor ini kan ada pihak lain begitu yang menggerakkan mereka. Ini juga menjadi salah satu spekulasi yang juga masih terus akan didalami oleh penyidik. Memang kan muncul juga pandangan-pandangan di luar, ada kemungkinan ini ada suatu dalam tanda kutip organisasi di mana ada yang mengomandoi kan begitu kan. Tetapi kan kita tidak bisa berasumsi juga ke sana. Nanti akan kita sampaikan setelah mungkin bukti-bukti dan keterangan saksi yang memadai itu didapatkan oleh penyidik. Dan itu pasti akan menjadi salah satu objek yang akan didalami oleh penyidik nantinya. Oke, saya juga ingin mengetahui, izin Pak Kadis, seperti apa kemudian ini awal mula pihak TNI Angkatan Darat ini mengetahui 3 oknum TNI begitu ya, ini sebagai pelaku ataupun juga tersangka. Ini kan awalnya itu ada laporan dari masyarakat kepada Polda Metro Jaya bahwa ada dugaan tindak pidana penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Korbannya atas nama Imam Mashkur itu kemudian meninggal dunia kan itu, sehingga dilaporkan oleh keluarganya ke pihak Polda Metro Jaya. Kemudian pihak Polda Metro Jaya melakukan pendalaman, penyelidikan terhadap masalah itu, dan kemudian ditemukan dugaan keterlibatan anggota TNI atas nama Praka RM itu. Kemudian tanggal 23 Agustus, Pomdam Jaya melakukan pemanggilan terhadap Praka RM ini. Dari situlah pengakuannya kemudian didapatkan 2 nama yang lain, yaitu Praka HS dengan Praka J. Kemudian disoroti mengenai seperti apa penanganan dan juga hukuman bagi mereka ya tentunya. Sekalipun kita masih mengetahui dalam proses penyidikan begitu, tapi kalau dari Panglima sendiri kan sudah menyebutkan ini nanti akan ada kemungkinan untuk diberhentikan ataupun juga dipecat. Sejauh ini apakah mereka sudah diberhentikan? Kalau dipecat itu pasti, karena ini sudah menjadi atensi dari pimpinan juga, Panglima TNI maupun Kepala Staf Angkatan Darat. Tetapi proses pemecatannya kan ini ada mekanismenya, sudah menjadi atensi pimpinan untuk diberikan hukuman seberat-beratnya. Mungkin bisa jadi di dalam persidangan akan terungkap fakta-fakta baru yang mengarah ke hal-hal yang lain. Nah, itu nanti kita tunggu hasil pengadilannya. Baik. Tetapi kita yakinkan bahwa itu akan dilakukan dengan adil dan objektif. Gitu. Baik, Pak Kadis, yang juga menjadi sorotan oleh masyarakat adalah berkaitan dengan adanya video yang tersebar ya di media sosial begitu, video penganiayaan yang ternyata informasi juga yang beredar ini adalah pelaku juga yang merekam gitu. Ada yang bisa dijelaskan atau perlu diketahui masyarakat berkaitan dengan hal ini? Memang dalam hasil penyidikan kemarin pelaku sempat merekam itu, kemudian juga membuat video call dengan keluarga korban. Tetapi video yang beredar di masyarakat ini memang masih dalam proses pendalaman gitu, karena ada hal-hal yang tidak sesuai juga dengan kenyataan. Tetapi kita tidak mau berspekulasi. Yang kita jadikan pedoman saat ini adalah hasil pemeriksaan dari penyidik di sana. Karena semua yang terkait dengan itu pasti akan dikumpulkan. Pihak Angkatan Darat apakah juga mendapat informasi, Pak? Karena tadi kan juga sudah disebutkan ya bahwa korban ini diduga menjual obat terlarang begitu. Obat terlarang jenis apa? Nah, ini yang kita juga belum tahu ya. Artinya ini menjadi salah satu objek dari penyidikan nanti kan. Memang kemarin disampaikan oleh Danpom Jaya ada obat yang masuk dalam daftar G kalau tidak salah ya. Artinya obat-obat yang memang dilarang untuk beredar secara bebas di luar, dan itu harus melalui resep dokter dengan penggunaan yang ketat di bawah pengawasan itu kan. Tetapi inilah yang masih juga didalami oleh penyidik. Ke arah situ nanti juga akan dikembangkan. Kalau memang kemudian dalam prosesnya ini ditemukan fakta-fakta yang memang mengarah bahwa ini ada dalam tanda kutip nih mafia atau sindikat peredaran obat terlarang, tentu ini nanti kan kita tidak lanjuti dan bekerja dengan Polda Metro Jaya. Kita tidak bisa bekerja sendiri juga, karena kan dalam konteks ini yang berjualan kan masyarakat sipil. Kecuali nanti ada oknum tentara juga yang terlibat di dalamnya, tentu akan menjadi bagian kita. Berkaitan dengan hal ini juga
menuai sorotan juga ya Pak dari masyarakat. Sebenarnya penanganan ini akan seperti apa? Karena sebenarnya kita ketahui pelakunya adalah terdiri dari mereka yang tergabung dalam instansi militer, tetapi korban dan juga lokasinya ini berkaitan dengan masyarakat sipil juga. Ada yang keberatan Pak untuk ditangani secara militer karena menurut mereka harus diadili secara pengadilan umum begitu, karena agar tidak ada intervensi. Komentar dari pihak Angkatan Darat sendiri? Ya, bagi kami orang berpendapat sih tidak ada masalah. Kalau orang berpendapat ini harus dibawa ke peradilan, silakan berpendapat, silakan. Cuman kan kembali lagi kita bekerja atas dasar undang-undang kan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sama-sama, Kadis Mbak atas Rita. waktu dan juga penjelasan yang sudah diberikan kepada kami Brigjen Hamim Tohari. Kita temukan fakta selanjutnya.